Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita akan belajar teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Yuk belajar bersama-sama. Pernahkah kalian membaca atau menonton cerita Kancil dan Buaya? Cerita Timun Emas dan Buto Ijo? Atau cerita SpongeBob SquarePants? Pasti kalian sudah pernah melihat atau membacanya, bukan? Hayo, sekarang Bu Ega tanya, apa sih persamaan dari ketiga cerita tersebut? Ya, tepat sekali. Ketiga cerita tersebut merupakan contoh cerita fiksi, yaitu cerita yang tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Ide cerita dalam ketiga cerita tersebut merupakan khayalan dari penulisnya, sehingga ketiga cerita tersebut dapat kita kategorikan dalam cerita fantasi. Selanjutnya, pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah cerita fiksi yang mengandung unsur imajinatif dari sang penulis. Unsur imajinatif inilah yang sangat menonjol dan mendominasi dalam sebuah cerita fantasi. Selanjutnya, ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Cerita mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, misterius, dan tidak ditemui dalam dunia nyata. 2. Ide cerita. Ide cerita fantasi terbuka terhadap daya khayal penulis. Penulis bebas menuangkan segala imajinasinya. Tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang dapat mengembangkan cerita sesuka hatinya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar waktu, yaitu latar pada kehidupan sehari-hari dan latar pada kehidupan khayalan. Rangkaian peristiwa menerobos dimensi ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Contoh, seekor naga yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Sosok kucing yang memiliki kantong ajaib seperti Doraemon, dan banyak cerita yang lainnya. Ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan merupakan kejadian nyata seperti yang kita alami sehari-hari. Ciri yang keenam yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan bukan merupakan bahasa formal. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis cerita fantasi. Apa saja sih jenis-jenis cerita fantasi itu? Yuk kita simak bersama-sama. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi total. Pada cerita ini,
semua yang terdapat dalam cerita tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Contoh, cerita Kancil dan Buaya, cerita SpongeBob, cerita Naruto, cerita Tayo, dan masih banyak cerita-cerita yang lainnya. Yang kedua, cerita fantasi irisan. Pada cerita ini masih ditemui nama-nama, tempat, dan sebagian peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh, cerita Upin dan Ipin, cerita Doraemon, cerita Timun Emas, dan cerita-cerita yang lainnya. Selanjutnya, berdasarkan latar ceritanya, cerita fantasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cerita fantasi sezaman. Dalam cerita fantasi sezaman, latar waktu yang digunakan hanya satu masa saja, entah masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Pada cerita fantasi lintas waktu, ada dua latar waktu yang berbeda yang digunakan dalam satu cerita. Misalnya, latar waktu masa kini dengan latar waktu masa lampau yang digunakan secara bergantian dalam satu cerita yang sama. Selanjutnya, materi unsur-unsur intrinsik, struktur cerita, dan kaidah bahasa cerita fantasi dapat kalian saksikan pada video pembelajaran teks cerita fantasi bagian kedua. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.